Halo teman-teman fisika, ketemu lagi. Hari ini kita belajar tentang gaya dan juga hukum Newton ya teman-teman. Lanjut langsung ke soalnya. Dan ini adalah soal gaya dan hukum Newton tingkat SMP ya teman-teman ya. Lanjut langsung nomor 1 nih. Perhatikan gambar berikut. Oke, ada balok didorong sama ditarik sama dua gaya ya. Gaya 1 sama gaya 2. Dan di situ nilai gayanya atau besar gayanya F1-nya adalah 8 Newton teman-teman, ke arah kanan ya, ini ke arah kanan. Terus F2-nya ke arah kiri 3 Newton. Ini ke arah kiri ya, saya pertebal lagi ini. Ini adalah 3 Newton. Maka besar dan arah percepatannya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini 8, ini 3. Menang yang mana teman-teman? Menang yang 8 pastinya. Nah, secara perhitungan F resultan ataupun besar gaya gabungannya itu adalah F1 yang ke arah kanan. Jadi asumsinya ke kanan kita anggap positif ya. F1 ke arah kanan dikurangi 3 Newton yang F2 ke arah kiri. Dan itu sama dengan 8 kurangi 3 ya, sama dengan 5 Newton. Nah, selanjutnya jadi jawabannya adalah arahnya itu adalah ke kanan ya, ke kanan. Ya, akan bergerak ke kanan bendanya ini. Terus besar percepatannya kita punya rumus gaya itu sama dengan M kali A. Ini ya rumus gaya M kali A. Nah, yang ditanyakan adalah akselerasi. Jadi A sama dengan kayak gini. Jadi masanya ataupun massnya pindah ke seberang menjadi pembagi. Sehingga kita bisa hitung kalau akselerasinya sama dengan F-nya itu adalah mana? F-nya yang ini ya, F resultannya ya. 5 dibagi massnya adalah 2. Oke, dan jawabannya adalah 2,5 meter per second square. Itu yang nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2 teman-teman. Perhatikan gambar mobil yang melaju berikut. Mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per second square. Ini ya teman-teman. Jadi akselerasinya sama dengan 4 meter per second kuadrat. Nah, massnya ini ya 1500 kg. Besar gaya yang bekerja pada mobil tersebut. Oke, yang ditanyakan adalah F ya. Nah, kita punya rumusnya ini teman-teman. Masukkan aja rumusnya. F sama dengan mass kali akselerasi. Massnya itu adalah 1500 dikali dengan akselerasinya 4. Setelah dihitung dapatnya adalah 6000 teman-teman ya, Newton. Oke, nomor 2 sudah. Selanjutnya nomor 3. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek kecuali. Oke, gaya gesek. Jadi ya beneran bergesekan ya teman-teman. Kita cek nomor 1, yang A maksudnya halus dan kasarnya permukaan. Ini termasuk ya teman-teman. Jadi kalau semakin kasar, gaya geseknya makin besar. Tapi kalau semakin halus ataupun semakin licin, objek ataupun lintasan ataupun tempat untuk yang bersentuhan gesekannya itu makin kecil gaya geseknya. Yang B, gaya berat benda. Ini juga berpengaruh. Makin besar beratnya itu makin besar juga gaya geseknya. C, luas permukaan. Ini juga berpengaruh teman-teman ya. Dan yang D, bentuk benda yang bergesekan. Ini enggak berpengaruh. Bentuknya itu tidak mempengaruhi besar gaya geseknya. Jadi jawabannya karena ini kecuali, jawabannya adalah yang D ini. Kita lanjut soal nomor 4. Apabila berjalan di lantai licin, sebaiknya memakai sepatu beralaskan karet. Dengan tujuan apa nih tujuannya? A, gaya gesek lantai semakin kecil. Kalau pakai karet, gaya geseknya itu bukan makin kecil. Gaya geseknya makin besar teman-teman ya. Jadi jawabannya kalau enggak C itu D. Jadi yang A sama B sudah bukan jawaban karena dia makin kecil ya. Selanjutnya yang C, gaya gesek lantai semakin besar, oke, sehingga lebih cepat sampai. Kita cek dulu ya yang D. D, gaya gesek lantai semakin besar, benar, sehingga tidak tergelincir. Nah, ini alasannya teman-teman ya, supaya tidak tergelincir ya. Lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Resultan ketiga gaya tersebut adalah, nah teman-teman,
Asumsinya adalah gaya ke arah kanan itu positif ya teman-teman. Jadi ini positif, dan yang F3-nya negatif. Kita cek. F1, 2, 3 positif berarti salah yang A. Yang B, F1 positif, F2, 3 negatif berarti tidak sesuai. Yang C, F1 sama F2, F1 sama F2-nya itu adalah positif, F3-nya negatif. Nah, ini jawabannya teman-teman ya, yang C. Yang D, F2 sama F3-nya negatif. Nah, ini enggak sesuai yang D. Jawabannya yang C ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 6. 3 gaya masing-masing besarnya F1, 22 Newton. Kita tulis di sini biar jelas. F1-nya adalah 22 Newton. Selanjutnya F2-nya 18 Newton. Dan F3-nya adalah sama dengan 40 Newton. Bekerja pada balok kayu. Gaya-gaya pada balok yang memenuhi hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 itu adalah keadaan benda yang tidak bergerak atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, di sini sepertinya mengarah bendanya nggak bergerak. Jadi, gaya ke arah kanan dan ke kiri itu sama besar. Nah, kita cek nomor A. Opsi A ya. F3 ke kanan, kita tulis nih 40. Yang ke kiri F1 sama F2. F1 sama F2. Ini ya F1 sama F2. Jadi di sini 22. Di sini 18. Ini kita tambahkan itu 40. Ini 40. Nah, sepertinya jawabannya yang A teman-teman ya. Karena ke kanan sama ke kiri sama besar sehingga bendanya nggak bergerak. Kita cek coba yang jawaban yang B. F3-nya 40. F1-nya itu ada 22, terus F2-nya adalah 18. Nah, tapi ini arahnya kan ke kanan, ini ke kanan. Jadi tidak sesuai ini ya, enggak 0 jawabannya. Jadi bendanya bergerak. Jadi ini bukan jawaban memang yang B. Yang C, F2 sama F3 ke arah kanan. F2 sama F3 ke arah kanan, ini kita jumlahkan. Dan yang ke kiri adalah F1 22, enggak sesuai. Jadi memang bukan jawaban yang C. Terus yang D, F1-nya 22 ke arah kiri ya. Yang ini 22 ke arah kiri. Terus F2 dan F3-nya, F2-nya ke arah kanan, F2-nya 18, yang ke kiri lagi itu F3. Ini 40. Jadi yang ke kiri ada 2 nih, 40 sama 22. 40 sama 22. Dan ini bukan jawaban ya. Jadi memang jawabannya itu adalah yang A, ini sudah sesuai ya. Kita lanjut. Nomor 7. Di dalam hukum Newton 1 dinyatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah 0 dan benda yang bergerak lurus beraturan akan, nah ini. Jadi di hukum Newton 1 kalau bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, dia akan selalu bergerak. Ya. Jadi jawabannya sepertinya adalah yang B ini, ya. Jadi saya ulang lagi, hukum Newton 1, benda keadaannya diam, membahas hukum Newton 1 membahas benda dengan keadaan diam atau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, kalau diam dia akan selalu diam, kalau bergerak dengan kecepatan konstan, dia akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, jawabannya yang B. Lanjut nomor 8. Lanjut nomor 8 teman-teman ya. Perhatikan gambar berikut. Oke, nomor 1 menendang bola, 2 memantulkan bola, 3 itu ini mobil sedikit terangkat karena akan menabrak sapi dan dia mengerem mendadak ya ini. Oke. Terus yang keempat dia mendorong mobil. Ya, terus yang kelima ini juga karena dia menabrak, orangnya terlempar dari mobil. Nah, yang sesuai dengan hukum Newton 1 ya, itu adalah nomor 3 yang mengerem mendadak sehingga dia cenderung untuk mau bergerak tapi terangkat sedikit kayak gini, dan orang yang terlempar karena dia menabrak benda ya. Jawabannya adalah 3 dan 5 mana? Oh, ada, sip. Kita lanjut.
Nomor 9. Sebuah benda yang bermasa 6 kg, kita tulis masanya adalah 6 kg, bergerak dengan percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Besarnya gaya, oke, kita hitung. Seperti halnya rumus sebelumnya, F itu sama dengan massa kali akselerasi. Kita masukkan nilainya. Masanya adalah 6, akselerasinya adalah 2, dan setelah kita hitung adalah 12 Newton ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 10. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. Oke, kita cek pertanyaannya. Peristiwa yang merupakan contoh hukum Newton 2 ditunjukkan oleh nomor. Oke, hukum Newton 2 itu membahas benda yang bergerak dengan percepatan tertentu. 1. Penumpang terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. Ini hukum Newton 1, teman-teman ya. Tidak sesuai dengan hukum Newton 2. 2. Dua orang terjatuh saat motornya menabrak pohon. Ini juga tidak sesuai. 3. Anak berjalan di tanah tanpa alas kaki. Tidak menunjukkan hukum Newton 2. Anak yang bertepuk tangan juga enggak. Meja yang bergeser karena ditarik siswa. Nah, ini sesuai nih ya. Bendanya bergerak dengan percepatan tertentu. Orang mendorong mobil, ini juga ya. Jadi jawabannya adalah 5 dan 6. Oke, 10 nomor sudah kita jawab teman-teman. Sepertinya cukup untuk sesi kali ini. Dan ingat, ini adalah sesi gaya tingkat SMP ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham di sesi kali ini. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you.